Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Ilham Ar-Razak. Saya sekarang mengajar di SMK Negeri 3 Malang. Bidang studi bahasa Indonesia. Maksud dari saya membuat video ini adalah untuk memberikan informasi kepada Bapak Ibu sekalian mengenai pengimbasan AKM yang sudah saya laksanakan kemarin melalui BIMTEK di website Guru Belajar PKB. Nah, bagaimana caranya kita mulai dari awal mengikuti sampai apa saja yang saya dapatkan di pelatihan BIMTEK itu akan saya jelaskan sedikit di video ini. Nah, sebelumnya Bapak Ibu sekalian pasti sudah pernah membuat atau mempunyai SIM PKB. Nah, jadi hal wajib yang harus kita ketahui atau kita harus punya yaitu akun dari SIM PKB tersebut. Karena salah satu mendaftar di BIMTEK ini adalah mempunyai akun SIM PKB. Nah, jika Bapak Ibu tidak mempunyai, bisa pertama-tama meminta ke Ketua MGMP untuk memberikan akunnya seperti itu. Nah, cara pertama ketika kita ingin mendaftar BIMTEK AKM ini atau asesmen kompetensi minimum, yaitu caranya jadi seperti ini. Kita buka di Guru Belajar SIM PKB. Nah, seperti ini. Kita login di sini. Nah, login di sini kita harus memiliki akun yang sudah saya sebutkan tadi ya. Memiliki akun, kemudian memiliki password yang sesuai dengan SIM PKB. Yang akun ini biasanya emailnya berdasarkan nomor UKG kita. Dan kita klik masuk. Nah, setelah itu akan ada tampilan beberapa opsi ya. Nah, ini adalah nama saya Muhammad Ilham Ar-Razak. Saya tergabung di MGMP Bahasa Indonesia di Kota Malang ya. Jadi ini ada beberapa seri, ada masa pandemi COVID, ada pendidikan keterampilan, pendidikan inklusif, dan ini asesmen kompetensi minimum. Ya, ini adalah yang saya ikuti. Jadi kita klik yang sebelah sini. Mungkin Bapak atau Ibu bisa mendaftar di slot kos. Nah, kalau sudah seperti ini akan ada tulisan BIMTEK Guru Belajar Asesmen Kompetensi Minimum SMA angkatan 11. Jadi kebetulan saya ini angkatan ke-11 yang dilaksanakan mulai hari kemarin Selasa sampai 27 hari Sabtu ya. Jadi kemarin saya seharian full menyimak materi, video dan seterusnya sampai latihan-latihan soal, membuat soal dan seterusnya. Nah, kemudian kita buka seperti ini. Nah, setelah itu kita akan mengetahui apa saja yang akan kita dapatkan di BIMTEK ya. Mulai dari orientasi guru belajar seri asesmen ini. Jadi ini isinya yaitu mengenai orientasi, yaitu perkenalan apa itu asesmen kompetensi minimum atau yang disebut AKM ya. Jadi juga ada latar belakang kebijakannya, terus kemudian ada nasional. Akan ini disambut oleh pernyataan Bapak Menteri kita Pak Nadiem. Kemudian ada refleksi orientasi, apa yang kita dapatkan dari orientasi di tahap yang pertama. Nah, kemudian ada kuis. Yang kedua yaitu ada BIMTEK atau pengantar program BIMTEK Guru dari asesmen. Nah, di sini ada pra asesmen. Kita diberikan soal-soal sedikit
mengenai apa itu AKM. Jadi biar ada perbedaan sebelum kita mengikuti BIMTEK dan sesudah kita mengikuti BIMTEK bagaimana. Nah, di sini kita lihat mulai dari asesmen pra BIMTEK, kemudian sampai ada konsep asesmen nasional. Nah, konsep ini mulai dari pengantar, tujuan, evaluasi, membandingkan asesmen nasional dengan ujian nasional, kemudian konsep kuis atau asesmen nasional. Nah, manfaat asesmen nasional sendiri banyak sekali. Ya, ini ada potret kualitas pembelajaran di sekolah, karena AKM ini umum, yaitu sekolah. Ya, kemudian kita bisa mendapatkan umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah, dasar penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran atau daerah. Ya, itu manfaatnya AKM. Dan ada evaluasi ujian nasional. Kenapa kok ujian nasional diganti dengan AKM itu sendiri? Karena banyak sekali kekurangan, bahkan anak-anak merasa terbebani dengan adanya ujian nasional yang hanya ditentukan beberapa hari saja, tidak memenuhi proses atau yang lainnya. Nah, kemudian ini membandingkan ujian nasional dengan asesmen nasional. Nah, kriterianya itu tujuan pelaksanaannya. Kalau asesmen nasional untuk mengevaluasi mutu satuan pendidikan, ya, secara keseluruhan. Kalau ujian nasional itu per individu antara murid A, B, C dan seterusnya. Kemudian jenjang penilaiannya, kalau asesmen nasional itu mulai dari SD, SMP, SMK sampai ke jenjang dasar atau menengah. Kalau misalnya ujian nasional itu ke SMP dan SMA saja. Level siswanya, nah kalau misalkan ujian nasional itu selalu identik dengan akhir dan kelas 9 dan kelas 12. Nah, sedangkan di asesmen nasional ini kita menggunakan level kelasnya itu di kelas 5, di kelas 8, di kelas 11. Kenapa seperti itu? Karena biar ada perbaikan. Jadi ketika anak itu mengikuti asesmen nasional, ya kekurangannya apa? Nah, itu diperbaiki di kelas selanjutnya. Seperti itu. Jadi tidak di akhir jenjang setiap kelas. Nah, subjeknya itu sendiri, kalau ujian nasional itu secara menyeluruh. Sedangkan kalau asesmen nasional itu hanya sampel atau beberapa siswa saja secara kemudian mode soalnya itu pilihan ganda, ya, pilihan ganda menjodohkan, kemudian isian singkat, uraian dan seterusnya. Susah untuk sasaran penilaiannya ini kompetensi literasi, numerasi, karakter serta kualitas dari iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Nah, kemudian kalau ujian nasional itu penguasaan terhadap mata pelajaran itu sendiri. Jadi kalau asesmen nasional ini secara menyeluruh. Metode penilaiannya ya sama, ya hampir sama komputer semuanya, multi. Kemudian untuk yang selanjutnya itu ada materi tentang teknis pelaksanaan. Ya. Nah, di sini teknis pelaksanaan juga dijelaskan, kita jadi tahu ya tahapan-tahapan bagaimana ketika kita melaksanakan asesmen nasional. Ya, kriterianya misalkan pesertanya seluruh satuan pendidikan, kemudian tidak semua murid, sampel saja, pemilihan sampel secara acak, jadi berdasarkan entah itu apa, kemudian diambil dari kelas 5, 8 dan 11, itu tadi tengah-tengah biar ada perbaikan di level selanjutnya. Kemudian peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter dan survei lingkungan belajar. Seperti itu ya. Dan merumuskan soal, ya, kita diajarkan bagaimana kita membuat soal. Kemudian asesmen literasi membaca. Nah, ini kita bilang apa sih asesmen literasi membaca itu? Jadi konsep literasi membaca ya seperti kita ketahui, ya, membaca informatif atau kita membaca. Nah, jadi di sini kenapa membaca yang lumayan panjang, jadi kita harus melatih siswa untuk membaca panjang. Ini komponen AKM literasi membaca, kontennya ada informasi, tambahkan ilmu pengetahuan. Kalau fiksi ya sebagai hiburan, menikmati cerita dan perkembangan.
Dan proses kognitif itu menemukan informasi, interpretasi atau integrasi makna, evaluasi dan reaksi, konteks secara personal, secara pribadi, kemudian ya dan lingkungan sekitar secara ilmiah, seperti itu ya. Nah, kemudian menganalisis tahap asesmen literasi membaca. Kemudian ada lagi contoh butir soal. Jadi contoh butir soalnya itu kalau membaca itu diharuskan siswa bacaan yang cukup panjang. Ada teks fiksi, cerpen, puisi, ya. Nah, seperti ini adalah teks puisi. Nah, fiksi. Kemudian ada ramil penyumpulan, merupakan ya, legenda. Memang anak diharuskan untuk membaca panjang dan kita disuruh memilih, dalam artian ada itu tergantung pilihan ganda atau uraian apa yang kemudian di asesmen yang kedua yaitu numerasi. Nah, ini numerasi pasti berhubungan dengan ya. Jadi di sini angka-angka ini bagaimana menghubungkan semua mata pelajaran itu berhubungan dengan angka. Misalnya angka juga bisa, kemudian IPA biasanya angka juga harus bisa, kemudian IPS atau menilainya. Jadi kontennya kalau misalkan tadi membaca seperti ini kontennya, nah kalau numerasi ya pasti tingkat kognitif atau gitu. Nah ini contohnya memahami dan mengulang perbandingan trigonometri. Nah, jadi bentuk soalnya itu juga berupa seperti ini. Berupa kali ada jawabannya bagaimana udah hemat air di rumah seperti ini, kemudian seperti ini. Jadi meskipun numerasi tapi juga ada bacaan-bacaan yang memang dari siswa itu membaca bacanya cukup panjang. Kemudian ada tindak lanjut kategorinya. Kita bisa mengatakan anak itu mahir, anak itu cakap, anak itu dasar, anak itu perlu kebutuhan khusus. Nah seperti ini. Jadi ketika murid belum mampu menemukan dan masih harus diberi intervensi khusus, latihan dasar. Murid mampu menemukan tetapi ada yang kurang sempurna. Kemudian murid mampu membuat interpretasi beberapa informasi dalam satu teks. Murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks yang bisa terhadap isi teks. Nah itu mahir. Jadi levelnya paling tinggi dalam mahir, cakap, dasar, dan perlu intervensi khusus. Sama halnya seperti numerasi juga, ya. Jadi levelnya sama. Nah ini perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan berbasis konten. Nah, kalau kompetensi itu berpusat pada kebutuhan, sedangkan kalau konten itu berpusat pada materi pembelajaran. Kemudian kalau kompetensi itu belajar dari pemahaman konsep dan keterampilan, sedangkan kalau konten itu lebih ke khusus. Kompetensi itu orientasinya pada proses kompetensi. Proses kalau nilai akhir, ya, nilai akhir seperti itu perbedaannya, ya. Analisis kategori penguasaan kompetensi tidak lanjut pembelajaran seperti ini. Kemudian ya sampai mengkomunikasikan bagaimana murid itu perlu intervensi, murid di tingkat dasar seperti apa, murid cakap seperti apa, murid mahir seperti apa, dan seterusnya. Ya banyak sekali ilmu yang didapat di fintech ini. Jadi kemarin saya juga membaca, kemudian melihat dari YouTube bagaimana pengimbasannya. Teman-teman sekalian juga sudah banyak yang memahami apa itu AKM, pentingnya AKM, kenapa kok AKM itu sekarang lagi booming dibandingkan topik-topik yang lainnya ya, karena memang AKM sekarang menjadi prioritas dalam artian pengganti ujian nasional. Ujian nasional AKM sendiri dilakukan di level kelas yang berbeda tadi ya, kelas 5, kelas 8 dan kelas 11. Kemudian tidak semua siswa
mengikuti AKM tapi hanya beberapa sampel saja contoh seperti itu. Kenapa kok harus di level kelas yang pertengahan? Karena biar ada perbaikan di level kelas yang selanjutnya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian yang belum mengikuti fintech. Saya sarankan agar mengikuti biar kita sama-sama tahu, biar kita sama-sama memajukan pendidikan di Indonesia ini, biar kita tahu strateginya bagaimana kita membuat anak-anak lebih bersemangat untuk bersekolah. Karena di situasi pandemi seperti ini, anak-anak pasti merasakan kejenuhan yang sangat-sangat mendalam. Ya, terima kasih. Sampaikan, saya Muhammad Ilham Rojak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.